wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersua kembali dengan saya Akadun dalam sesi perkuliahan teori dan isu pembangunan. Para mahasiswa dan para peminat teori-teori pembangunan. Pada sesi kali ini kita akan membahas teori dependensi atau biasa dikenal dengan nama teori ketergantungan. Secara faktual bagaimana lahirnya teori dependensi ini? Pada intinya, teori dependensi atau teori ketergantungan ini lahir sebagai reaksi terhadap teori modernisasi. Nah, bagaimana kemunculannya pertama kali? Ini kita dimulai dari reaksi atas kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin. Jadi ini bagian dari Komisi Ekonomi PBB, yaitu United Nations Economic Commission for Latin America atau bisa disingkat dengan ECLA atau dalam bahasa Indonesia adalah KEPA, yaitu pada tahun 1960-an. Seperti kita ketahui, pada tahun 50-an pemerintah di Amerika Latin menjalankan apa yang disebut dengan pemerintahan yang sifatnya populis. Pemerintah yang menginginkan orientasinya itu kepada rakyat. Nah, mereka mencoba menerapkan strategi pembangunan kebal dengan programnya yaitu industrialisasi dengan investasi substitusi impor. Nah, itu jadi investasi substitusi impor daripada mengimpor barang-barang dari luar negeri, lebih baik memproduksi sendiri. Pertama ya pakaian, produk-produk manufaktur yang lain, ya obat-obatan, pupuk, ya zat kimia. Nah, itu mulai diproduksi sendiri daripada mengimpor. Nah, itu program. Nah, ternyata program ini gagal. Sehingga terjadi stagnasi ekonomi. Kemandegan ekonomi, pengangguran bertambah, inflasi sehingga menimbulkan deflasi dan penurunan nilai tukar perdagangan. Dalam kondisi seperti ini terjadilah pergantian pemerintahan populis menjadi otoriter dengan dukungan militer. Apakah itu dengan karena kegagalan pemerintahan sipil lalu dilakukan kudeta, militer yang berkuasa, atau kemudian tapi dukungan militer sehingga berkuasa otoriter. Kegagalan Kebal ini, ECLA ini mengecewakan kaum intelektual yang telah menaruh harapan besar kepada model pembangunan ala barat atau teori modernisasi. Menurut pandangan Marxis ortodok, Amerika Latin harus melalui tahapan revolusi industri borjuis sebelum melampaui revolusi sosialis proletar. Nah, ini
secara ini. Jadi ada pemikiran gitu ya. Bagaimanapun juga gitu. Di dalam teori dependensi, teori keturunan ini untuk sampai kepada tujuan teori Marxis gitu ya, menggunakan teori komunis, negara komunis gitu ya, negara sosialis komunis gitu, maka harus tetap saja prosesnya itu harus mulai dari tradisional, feodal, revolusi industri baru akan mengalami revolusi sosialis atau revolusi yang seperti Bolshevik itu. Ya. Namun pengaruh revolusi Republik Rakyat Cina yang lahir tahun 49 itu dan Kuba tahun 50-an menunjukkan sosialis proletariat tidak perlu melalui tahapan revolusi industri Prancis. Nah, ini bedanya. Kalau ortodok harus melalui tahapan-tahapan itu perkembangan masyarakat, tapi kalau ini bisa loncat langsung aja, nggak perlu revolusi industri segala gitu, langsung ke revolusi sosialis saja. Andre Gunder Frank, salah satu pemikir penggagas teori dependensi, orang yang menyebarluaskan teori dependensi kepada masyarakat internasional melalui monthly review. Di Amerika Serikat, teori dependensi disambut oleh kelompok intelektual muda radikal. Akibat pengaruh kegiatan protes anti perang, gerakan kebebasan wanita, dan gerakan gitu. Jadi pada dasarnya pemikiran-pemikiran yang radikal gitu ya, merasakan mempunyai ladang kebun untuk bersemainya pemikiran-pemikiran radikal mereka melalui teori-teori dependensi. Kekalahan Amerika Serikat dalam perang Vietnam dan menyebabkan kerusuhan sosial, inflasi kronis serta devaluasi mata uang dolar Amerika Serikat mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri AS dan lunturnya landasan moral teori organisasi. Amerika Serikat dalam perspektif organisasi merupakan model pembangunan kapitalisme dan sebagai contoh serta sumber inspirasi kemajuan ekonomi, politik, budaya dunia. Kini dianggap sebagai penindas dan agen utama penyebab kemiskinan di sebagian besar dunia ketiga. Nah, ini makanya ini bukan lagi jadi model, malah dianggap sebagai penindas, kolonialis lah. Nah, itu latar belakang sejarah. Bagaimana latar belakang politik, latar belakang teorisnya? Kalau teori organisasi ada yang namanya teori struktur fungsional dan teori evolusi yang menjadi latar belakang teorinya yang membangun teori organisasi, maka teori dependensi pada dasarnya dibangun oleh teori konflik. Siapa lagi kalau di teori konflik itu di dunia kalau tidak dengan menyebut nama Karl Marx, gitu ya. Dalam perspektif konflik, masyarakat selalu terdikotomi dalam dua segregasi, yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang ditindas. Untuk mendukung kelanggengan dominasi kelas penguasa, maka perlu didukung oleh berbagai faktor seperti norma politik, budaya, agama, dan ekonomi. Ekonomi merupakan struktur determinan dan berada atas struktur lainnya. Jadi sebenarnya pemahaman teori dependensi gitu ya, ekonomi itu yang menguasai hukum, menguasai politik, ya, menguasai budaya, itu ekonomi. Karena struktur sebagai penentu, maka dikatakan suprastruktur. Sedangkan norma budaya, politik, dan agama merupakan infrastruktur. Kondisi tersebut menurut Karl
masyarakat yang mengalami kondisi tertindas tidak lagi merasa dirinya tertindas. Jadi kalau sudah terbiasa, terkondisikan, kondisioningkan itu yang yang tidak normal itu jadi normal gitu ya. Sistem yang bersifat manipulatif ini cenderung mempengaruhi perspektif orang mengenai dirinya. Keyakinan bahwa dirinya mengalami ketertindasan yang dalam hal ini dianalogikan dengan seorang buruh yang terus bekerja dan mensyukuri keadaannya, tidak mau protes dan terlibat perjuangan kelas. Dikatakan termanipulasi dengan kesadaran palsu. Jadi orang yang para buruh yang sebenarnya hidupnya itu serba kekurangan, tapi menerima, nah itulah yang namanya kesadaran palsu. Marx menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang kontras antara kesadaran palsu dan kesadaran yang benar. Perspektif Marxistis membentuk sebagian besar dasar teori kritis masa kini. Teori kritis menekankan kepada kepribadian otoritas sistem yang memanipulasi kesadaran manusia. Habermas sebagai salah satu penggagas teori kritis menekankan pentingnya komunikasi bebas dan terbuka sebagai syarat mutlak untuk membebaskan diri dari kondisi dominasi sosial politik yang menindas. Nah, ini jadi yang pertama itu adalah komunikasi bebas dan terbuka. Jadi syarat pemerintahan otoriter itu kalau mau tetap langgeng kuasanya ya komunikasinya orang-orang rakyatnya itu ditutup, dibungkam. Teori kritis lebih menekankan bagaimana sistem secara manipulatif menguasai kesadaran manusia. Pada teori konflik yang Marxis menguapkan bagaimana buruh dimanipulasi kesadarannya oleh kaum kapitalis. Pada perspektif teori kritis, kesadaran palsu tidak lagi terbatas pada kaum buruh, tetapi pada masyarakat secara umum. Kebutuhan kaum kapitalis adalah menjual produk, maka perlu diciptakan konsumen. Jika produk yang dihasilkan tidak menjadi kebutuhan masyarakat, maka tidak akan ada yang membelinya. Berdasarkan kepentingan inilah, maka diciptakan suatu sistem yang mampu mengaruhi masyarakat membutuhkan produk tersebut. Tidak tahu, di Indonesia saja, pada dasarnya banyak dari kita sebenarnya suku kita itu banyak yang tidak memakai produk-produk kebersihan. Mereka sudah memiliki sendiri mekanisme secara alami untuk bisa menjaga kebutuhan kesegaran jasmaninya. Misalnya ketika mandi tidak perlukan sabun karena menggunakan akar-akaran, atau sikat gigi menggunakan yang lain. Tapi bagaimana di kondisi itu dimanipulasi gitu ya, sehingga yang bersih itu kalau menggunakan produk tertentu gitu. Nah, itulah kesadaran yang manipulatif. Kesadaran akan manipulasi sistem inilah yang diperkenalkan oleh Herbert Marcuse lewat gerakan New Left. Menurut Marcuse, manusia pada saat ini merupakan manusia berdimensi satu. Dalam buku One Dimensional Man, hal ini disebabkan rasa puas yang meluas dan tidak sementara akan status quo. Manusia sedang mengabaikan sistem birokratis teknologis, model yang sekian rupa, sehingga perkembangan manusia yang utuh menjadi terganggu dan tertekan. Praksis teori Marxis menunjuk pada pengalaman Uni Soviet. Revolusi Rusia atau Revolusi Bolshevik melahirkan negara buruh pertama yang diakui dunia. Negara tersebut jelas berideologi Marxisme dengan bentuk negara komunis. Teorisasi utamanya adalah Lenin yang ahli dalam bidang teori imperialis dalam memahami sifat alamiah ekspansif dari kapitalisme
dan teori mengenai barisan depan dari peran partai buruh. Itu bagaimana teori Karl Marx, teori konflik, dan teori kritis mempengaruhi teori dependensi. Lantas apa sih ide dasar teori dependensi atau teori gandum itu? Teori dependensi menyangkal pendapat teori modernisasi bahwa kontak antara negara maju dengan negara ketiga akan memberikan keuntungan bagi negara dunia ketiga. Saya ulangi lagi, di dalam beberapa tulisan, dunia itu dibagi tiga, ada dunia ke-1, dunia kedua, dan dunia ketiga. Dunia ke-1 adalah negara yang berbasiskan kapitalis. Dunia kedua adalah negara yang berbasiskan sosialisme komunisme, dan dunia ketiga yang di luar itu. Kontak-kontak negara maju dan AS dengan negara dunia ketiga dimanifestasikan dalam bentuk investasi. Investasi dari AS dalam pandangan teori dependensi merupakan eksploitasi terhadap dunia ketiga. Dos Santos menggambarkan bagaimana terjadi eksploitasi Amerika Serikat di Amerika Latin dengan menggambarkan angka-angka. Amerika Serikat menanamkan modal sekitar 5.415 juta US dollar di Amerika Latin antara tahun 1946 sampai dengan 1967. Keuntungannya itu 300%. Ya, hampir bahkan bukan 400% ya, hampir. Yaitu sekitar dari 400% itu sekitar keuntungan hampir berkali lipat 20.000 atau 2 miliar US dollar ya. Terus 4,424 juta US dollar dari keuntungannya ditanamkan kembali di Amerika Latin. Dan sekitar 14,775 juta US dollar dari keuntungan itu dibawa pulang ke AS. Nah, itu jelas sekali ya. Ternyata itu lebih banyak surplusnya ini dibawa balik lagi kan. Dan jelas surplusnya gede gitu. Di samping itu investasi AS sekitar 3.045 juta US dollar pada tahun 46 di Amerika Latin. Pada tahun 67 book value-nya menjadi 3 juta ya, 10.213. Jadi bisa 4 kali lipat. Pada kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontak antara negara maju dengan negara dunia ketiga cenderung menguntungkan negara maju dari segi penarikan keuntungan. Keuntungan yang diraup secara besar-besaran ini dipandang sebagai proses eksploitasi. Lantas apa sih induk teori dependensi atau teori kecenderungan itu? Teori imperialisme Lenin mengatakan bahwa imperialisme adalah bentuk perkembangan tertinggi dari kapitalisme. Studi Lenin menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi negara maju dilakukan melalui imperialisme. Tanpa imperialisme ekonomi, mereka akan stagnan. Hasil penelitian Paul Baran di India menyimpulkan kolonialisme Inggris berhasil menguras kekayaan maupun menciptakan satu sistem ekonomi yang tergantung pada ekonomi luar. Teori dependensi juga mewarisi neo-marxisme setelah keberhasilan revolusi Aceh dan Kuba. Jadi India itu sebenarnya sebelum masuknya orang-orang Barat itu sudah maju perekonomiannya, sudah swasembada,
hasil pertanian ada, hasil perkebunan ada, bahkan untuk eh, bidang konveksi juga sudah maju. Nah, tetapi ketika orang Barat, terutama Inggris masuk ke India, ternyata itu membuat eh, ekonomi India sangat bergantung pada dunia luar. Penelitian Raoul Prebisch menyimpulkan bahwa ada hubungan yang tidak seimbang dalam perdagangan internasional antara negara-negara pusat atau center, yaitu negara Indonesia maju, dengan negara pinggir atau pinggiran, periferi, negara-negara yang berkembang. Prebisch menganjurkan negara-negara pinggir melakukan industrialisasi. Bagaimana perbedaan antara teori Marxisme ortodok dengan neo-Marxis? Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah imperialisme dari sudut pandang negara utama atau countries sebagai tahapan lebih lanjut dari perkembangan kapitalisme di Eropa Barat, yakni kapitalisme monolistik. Sedangkan menurut neo-Marxis, imperialisme dari sudut pandang negara pinggiran dengan lebih memberikan perhatian pada kiblat imperialisme pada negara-negara dunia ketiga. Yang kedua perbedaannya, kalau Marxis ortodok yaitu tetap dan perlu berlakunya pelaksanaan dua tahap revolusi, ya, yaitu tahap revolusi industri dan tahap revolusi proletariat atau revolusi sosialis. Sedangkan menurut neo-Marxis, dunia ketiga telah matang untuk melakukan revolusi sosialis tanpa harus melalui revolusi borjuis. Perbedaan yang ketiga, pelaku adalah kaum proletariat industri. Kalau dalam neo-Marxis sudah bisa kaum proletariat juga bisa bertanya tentang rakyat. Nah, itu perbedaannya. Bagaimana awal teorinya? Ini bagaimana kita bahas satu persatu bagaimana beberapa pendapat pakar di bidang teori diferensi. Yang pertama ini berkaitan dengan teori keterbelakangan yang ditemukan oleh Andre Gunnar Frank. Keterbelakangan justru merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara maju. Jadi intinya itu menurut Andre Gunnar Frank itu kebelakangan, kemunduran, kemiskinan, pengangguran yang dilakukan, apa yang terjadi dengan negara berkembang itu akibat kita melakukan sering kontak dengan melakukan perdagangan, menerima investasi mereka, itulah pemicu. Tapi sayang, Andre Gunnar Frank ini gimana solusinya kalau nggak punya duit? Ngutang kemana gitu ya? Atau mendapatkan modal untuk melakukan pembangunan dari mana? Gitu. Itu persoalan mendasar yang tidak dijawab. Kontak negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern yang dibutuhkan suatu kolonialisme di dalam negeri yang dilakukan oleh kaum elit dari negara-negara berkembang yang bekerja sama dengan kaum pemodal dari luar negeri dan mengeksploitasi rakyat miskin negara tersebut. Maka mulailah apa yang disebut dengan oleh Frank itu sebagai the development of underdevelopment, tumbuhnya proses keterbelakangan. Jadi ternyata gitu ya, ada Gunnar Frank ini kebanyakan elit-elit para pemodal dari luar negeri itu tidak langsung menanamkan modalnya, tapi harus bekerja sama dengan elit-elit yang ada di suatu negara. Nah, yang ini baru menindas, jadi penindasnya dua kali gitu ya. Ya, penindasnya jadi ditindasnya rakyat jelata itu dua kali. Ya, oleh elitnya, oleh kaum di dalam suatu negaranya, lalu juga oleh pemodal kapitalis dari luar. Itulah tadi proses belakangnya. Apa asumsi teori dependensi klasik? Pertama, ini
keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang disebabkan oleh faktor luar. Ketergantungan bukan karena kekurangan modal, kekurangan tenaga, dan semangat berwasta, melainkan pada warisan sejarah kolonial dan bagian kerja internasional yang timpang. Nah ini ya, teori ketergantungan klasik itu menganggap segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat, bangsa, negara di dunia ketiga, ya, itu akibat dari luar. Padahal dalam kenyataannya bisa saja akibat itu karena kondisi di dalam negeri. Mengapa orang jadi miskin? Bisa karena faktor kemalasan. Nah, gitu. Ketergantungan sebagai gejala ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari dunia ketiga ke negara maju. Saya contohkan saja ya. Ini misalnya ada short loan, pinjaman lunak dengan bunga misalnya sebesar 1% dari negara-negara maju itu. 1%. Misalnya kita meminjam 1 US dollar selama 50 tahun. Ya, sampai bawah. Berarti bunganya berapa? Ya 1% kali 50 US dollar itu. Kalaupun bunganya flat, tetap saja gede. Berarti harus kembalinya berapa? Dalam 50 tahun ke datang? Ya 150 1,5 juta US dollar itu. Tetap dicicil aja dibagi itu. Setiap tahunnya itu sampai 50 tahun. 150 tahun itu. Kan gede juga, setengahnya masuk ke sana. Uangnya diem. Ya, tapi beranak kan gitu. Yang kerja kita gitu. Nah, itu yang terjadi eksploitasinya gitu. Bukan itu saja kadang-kadang ya. Dengan pinjaman itu biasanya ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya itu misalnya membeli produknya dari mereka. Jelas akan menimbulkan lapangan kerja di negara mereka sendiri. Yang kedua, kalau dikerjakan di negara yang divestasi, mereka ingin tenaga kerjanya, tenaga ahlinya masuk dari mereka. Nah, itu keuntungannya sangat-sangat banyak gitu. Nah, itu makanya akan terjadi ketimpangan terus-menerus ya. Belum lagi kalau terjadi ketimpangan teknologi gitu ya. Biasanya teknologi yang diberikan sebagai bahan investasi ya itu jadi modal produksinya gitu ya, mesin-mesin itu sebenarnya mesin-mesin yang nanti 5 tahun atau 10 tahun itu mesin yang sudah out to date. Nah itu akan terjadi ketimpangan lagi ya, keterbelakangan lagi gitu ya. Nah, jadi nanti kita mau perbarui lagi ya tergantung lagi mereka lagi. Oleh karena itu harus ada sebenarnya betul nih secara hakiki gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh keturunan itu harus ada perubahan-perubahan yang mendasar yang dilakukan oleh masyarakat bangsa di dunia ketiga. Yaitu misalkan menciptakan lompatan-lompatan di dalam bidang teknologi, ilmu dan teknologi. Jadi kita itu jangan terus-menerus menjadi ahli teknologi, tapi harus menciptakan teknologi sendiri gitu. Ketergantungan sebagai gejala ekonomi yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari dunia ketiga itu ya proses seperti itu. Dan proses yang pada awal itu terjadi bagaimana modal 5 juta US dolar itu berkembang menjadi 20 juta US dolar gitu kan. Dalam berapa? Dalam 10 tahunan gitu. Proses polarisasi regional ekonomi global. Jadi ini makanya antara ada negara utara yang negara industri maju gitu, ada negara selatan yang miskin semua gitu. Terpolarisasi semacam itu ekonomi itu sekarang itu. Bertolak belakang dengan pembangunan di negara pinggiran mustahil terlaksana.
karena investasi dan tenaga ahli yang sangat terbatas. Pembangunan mustahil terjadi manakala masih terjadi pemindahan surplus ekonomi ke negara maju. Artinya apa? Ya sebenarnya apa yang dikatakan gali lubang tutup lubang itu bisa terjadi gitu ya. Tidak ada investasi baru tetap minjem gitu. Keuntungannya tetap ada ke sana. Makanya sebenarnya ini harus diciptakan mekanisme baru gitu ya. Ya salah satunya ya bagaimana ini mau apa namanya itu menciptakan investasi itu cetak uang sendiri saja untuk membeli ya, produksi-produksi yang ada di dalam negeri itu cetak uang sendiri aja, cetak terus gitu ya, sehingga apa namanya itu kita bisa membeli, tapi setelah terbeli ada keuntungan baru digunting lagi uang tersebut. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh pemerintah negara-negara dunia ketiga supaya kita tidak tergantung terus kepada negara-negara maju. Ada beberapa tokoh dari teori dependensi klasik. Ya, ini mulai dari yang sudah saya jelaskan. Dua tadi, yaitu Andre Gunnar Frank dengan pembangunan keterbelakangannya. Ada Theodore Santos, ada teori struktur ketergantungan, ada Samir Amin, teori peralihan kapasitas pemikiran, dan masih banyak lagi itu ya, termasuk Paul Frebis tadi yang sangat terkenal gitu ya. Ada Cito Furtado, ada Kuren, dan akan Jinsau. Nah ini mungkin ada berapa saja yang kita akan bahas ya. Apa? Nah, yang pertama yaitu dari Andre Gunnar Frank. Memperkenalkan konsep terbelakangan dan model eksploitasi satelit Bosporus. Teori modernisasi berorientasi kepada barat dan tidak akan mampu menjadi petunjuk untuk memahami masalah yang sedang dihadapi negara dunia ketiga. Berapa kekurangan teori modernisasi? Ia hanya memberikan penjelasan faktor dalam sebagai penyebab pokok keterbelakangan dunia ketiga. Antara barat dan dunia ketiga memiliki pengalaman kesejarahan berbeda. Itu faktanya. Feudalisme atau tradisionalisme pemicu keterbelakangan dunia ketiga. Justru kolonialisme dan dominasi asing terjadi pembalikan sejarah dan perkembangan negara maju di dunia ketiga dan memaksanya untuk mengikuti arah perkembangan ekonomi mereka. Ya, kita tahu kalau menurut teori modernisme penyebab keterbelakangan dunia ketiga itu adalah feudalisme dan tradisionalisme. Tapi menurut teori modernisme terutama menurut Andre Gunnar Frank ini bahwa justru kolonialisme dan dominasi asing yang menyebabkan keterbelakangan di dunia ketiga. Mewujudnya keterbelakangan development of underdevelopment menunjukkan bahwa keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang alami, melainkan diciptakan dari sejarah dominasi kolonial yang panjang yang dialami negara-negara dunia ketiga. Kita tahu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda hampir 350 tahun. Di sela-sela itu mampir Inggris 5 tahun, Jepang 3,5 tahun. Mereka telah mengeruk kekayaan kita, harusnya kita ambil lagi tuh. Karena mereka telah mengeruk kekayaan kita, mengambil alih, harusnya kita minta itu. Karena itulah yang membuat kita miskin. Mereka dengan seenaknya mengambil alih gitu. Termasuk Inggris, Jepang gitu ya. Hak-hak milik kita dibabat habis, hak asasi manusia. Siapa pelanggar hak asasi manusia? Mereka harusnya. Nah itu sejarah itu nggak bisa berdasarkan. Kalau kita dulu kalau mereka sekarang berkuar tentang HAM, sebenarnya kolonialisme itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat. Jadi mereka harus diadili harusnya. Model satelit Bosporus menjelaskan bagaimana mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan negara dunia ketiga mewujud. Hubungan satelit Bosporus lahir dari era kolonial ketika penjajah membangun kota-kota di negara dunia ketiga
dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara barat. Kota-kota di negara dunia ketiga menjadi satelit dan polis di barat. Hubungan satelit dan polis juga terjadi pada tingkat nasional antara kota-kota kecil sebagai satelit dengan kota-kota besar sebagai metropolis. Nah, ini yang sangat menarik dari Andre Gunnar Frank ini. Ya, antara bahwa di kita itu negara-negara dunia ketiga gitu ya, negara miskin itu adalah negara satelit, dengan negara maju adalah negara metropolisnya. Nah, ketika di suatu negara berkembang pun terjadi satelit metropolis juga. Kota kecil itu menjadi satelitnya, sedangkan kota besar menjadi metropolisnya. Frank mengembangkan konsep Freibisch tentang negara-negara pusat dan pikiran atau metropolis satelit. Perbedaannya, Freibisch menganalisis keimbangan nilai tukar ekonomi, gitu ya. Frank lebih mengkaji hubungan politik dan ekonomi antara pemodal asing dengan kelas-kelas berkuasa di negara berkembang, negara-negara satelit politik dan ekonomi. Makanya lahir istilah birokratis kapitalis, gitu kan, di dalam wacana administrasi dan politik di negara-negara berkembang itu ada birokratis kapitalis. Kerjasama antara kaum borjuis dengan pejabat pemerintah mengorbankan kepentingan rakyat. Kegiatan ekonomi praktis merupakan kegiatan modal asing yang beroperasi di negara satelit. Kaum borjuis lokal sebagai mitra junior yang dipakai payung politik serta memberi kemudahan bagi beroperasinya kepentingan modal asing melalui kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Nah, ini juga sebenarnya ya, jadi mereka akan bermitra dengan borjuis lokal gitu ya, untuk melakukan eksploitasi juga. 3 komponen utama bangunan, modal asing, pemerintah lokal di negara satelit, dan kaum borjuis dan rakyat hanya menjadi tenaga bahan. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara satelit hanya menguntungkan modal asing dan kepentingan kaum borjuis lokal. Keuntungan tidak akan menetes ke bawah seperti prediksi teori trickle-down effect. Semakin besarnya hutang luar negeri, negara berkembang dapat dijelaskan oleh loan post theory. Loan post theory terdiri dari 2 eksposisi. Pertama, peningkatan akumulasi hutang luar negeri banyak disebabkan oleh dorongan yang oleh lembaga keuangan internasional yang menguasai surplus petrodolar, recycling of petrodollar. Kedua, berakumulasinya hutang luar negeri negara-negara berkembang merupakan manifestasi dari yang spesifik dari overheating of credit yang terjadi di negara-negara maju. Menurut Ernest Mandel, proses overheating of credit perlu dilakukan oleh negara kapitalis maju demi mencegah terjadinya krisis dalam sistem kapitalis negara kapitalis maju setelah ada gejala resesi berkepanjangan. Dana pinjaman menstimulasi proses pertumbuhan ekonomi negara-negara kapitalis maju. Jadi yang dibantu itu bukan negara-negara berkembangnya, negara-negara yang diberi pinjamannya, tapi justru membantu mereka sendiri gitu. Menurut Andre Gunnar Frank. Yang kedua, ini teorinya Dos Santos. Hubungan dua negara atau lebih mengandung bentuk ketergantungan. Jika beberapa negara yang dominan dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya. Sementara negara lain hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Hubungan antara negara dominan dengan negara tergantung merupakan hubungan yang tidak setara. Karena pembangunan di negara dominan terjadi atas biaya yang monopolistik dalam hubungan perdagangan nasional. Utang piutang, ekspor modal dalam hubungan perdagangan modal, surplus ekonomi yang dihasilkan dari negara bergantung mengalir dan berpindah ke negara dominan. Pemindahan surplus ekonomi mengakibatkan tidak berkembangnya pasar dalam negeri, menghambat kemampuan teknik dan memperlemah keandalan budaya negara bergantung.
Dos Santos mengembangkan konsep 3 bentuk situasi ketergantungan. Negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara-negara pusat atau metropolis. Bila negara pusat yang menjadi induknya berkembang, negara satelit bisa juga berkembang. Bila negara induknya mengalami krisis, satelit pun menjadi kejangkitan krisis. Seperti yang kita sekarang ini ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Dos Santos ini memang betul. Tapi solusinya seperti apa? Ya tidak bisa lagi, tidak ada solusi juga untuk Dos Santos. Oleh karena kita harus mencari solusi yang tepat. Frank menyatakan bahwa hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif dengan negara satelit. Sedangkan Santos menyatakan bahwa negara pinggiran atau satelit bisa juga berkembang meskipun perkembangan ini merupakan perkembangan yang tergantung atau ikutan. Itu bedanya. Bentuk-bentuk ketergantungan, pertama ada namanya ketergantungan kolonial. Ketergantungan diakibatkan oleh dominasi politik kolonial dari negara pusat terhadap negara pinggiran. Kita sudah alami ya, terjadi penghisapan darah waktu kolonialisme. Ketergantungan finansial industri. Secara politis merdeka, negara pinggiran masih dikuasai oleh kekuatan finansial dan industri dari negara pusat sehingga praktis ekonomi negara pinggiran merupakan satelit dari negara pusat. Ini yang masih terjadi. Lalu ketergantungan teknologi industrial. Perusahaan multinasional dari negara pusat menanamkan modal dalam bentuk kegiatan industri yang produknya ditujukan ke pasar dalam negeri dan negara pinggiran. Meskipun industri ini ada di negara-negara pinggiran, dimiliki oleh pengusaha, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan multinasional. Tetap saja kita itu ngutang kepada mereka, lalu utangnya itu nanti dibayar kredit. Walaupun katanya kredit lunak, apalagi kredit komersial, sudah itu pemerasan, eksploitasi ya. Realitas ketergantungan menurut Santos, pembangunan industri negara dunia ketiga akan bergantung pada kemampuan ekspor. Ketergantungan pada perolehan devisa, pembangunan industri di negara dunia ketiga akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi neraca pembayaran internasional yang cenderung defisit. Pembangunan industri sangat kuat dipengaruhi oleh monopoli teknologi negara maju. Nah, ini yang saya akan uraikan yang ketiga dari Frebis ini ya. Yang terakhir ini. Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang secara sektoral antara negara perkotaan dan pedesaan, antara daerah perkotaan dengan pedesaan, di negara dunia ketiga telah menimbulkan urbanisasi prematur. Bersama dengan itu, terjadi deformasi struktural dalam proses ekonomi. Tenaga kerja yang berpindah ke perkotaan menyebabkan proses penempatan tenaga kerja ini menjadi tinggi dan tidak dapat ditampung secara berarti dalam sektor industri. Akibatnya, deformasi struktural terjadi dalam penyerapan tenaga yang bukan diakibatkan oleh ketidaksanggupan sektor industri menyerap mereka dalam jumlah banyak. Sektor jasa yang berkembang dan meluas didominasi oleh sektor jasa dengan pendapatan per kapita yang rendah sehingga disebut dengan premature deterioration atau of the non-agricultural labor force, penyerapan tenaga kerja secara prematur dalam sektor jasa. Teknologi padat modal yang diyakini pasti secara komersial lebih efisien dibandingkan dengan teknologi padat karya menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan struktural dan regional serta keseimbangan manfaat pembangunan. Setiap kaum kapitalis itu kan pengen dapat untung, supaya dapat untung harus efisien, makanya menggunakan teknologi tinggi yang sifatnya komersial yang jarang memakai tenaga kerja. Nah ini kan sudah kecenderungan itu ya. Kalau sekarang ini ya, waktu sebelum terjadinya mekanisasi penggunaan teknologi di dalam pabrik-pabrik itu yang canggih gitu ya, robot khususnya robotisasi gitu ya, otomatisasi atau robotisasi dulu itu tuh setiap pertemuan 1% itu bisa menambah lapangan kerja 500.000. Sekarang hanya menambah 200.000 setiap pertemuan ekonomi 1% suatu negara. Ke depan kalau sudah ada revolusi industri 4.0, apalagi sudah revolusi industri 5.0 dengan masyarakatnya 5.0 gitu ya, yang semuanya serba menggunakan robotisasi ya.
mungkin 50.000 sekitar 20% itu. Oleh karena itu harus ada mekanisme mungkin ya, apa ya, mekanismenya apa? Ya itu zero growth population, jadi pertumbuhan penduduknya yang nol, yang seperti sekarang di negara-negara maju kan nol gitu ya. Oleh karena itu mereka tetap aja ini, supaya mereka tidak memerlukan lagi tenaga kerja, maka gunakannya robot. Mereka tetap nyaman dengan itu. Sementara kita yang jumlah penduduknya banyak masih memerlukan lapangan kerja untuk bagi penduduknya. Kerepotan kalau kita mau masuk itu. Tapi kita harus dipaksa ke sana. Nah, itu oleh karena itu kita harusnya pola pikir kita itu adalah pola pikir masyarakat prismatik atau administrasi prismatik. Proses penetapan teknologi ini menyebabkan tujuan manusia di negara berkembang tersiksa oleh proses pembangunan yang sedang dijalankan. Pertumbuhan angkatan kerja yang pesat, upah buruh rendah, serta daya serap sektor industri yang terbatas, membuat manfaat komersial tidak menyatu dengan manfaat sosial. Nah, itu menurut teori dari Prebis. Nah, sebenarnya banyak kritik ya yang dilancarkan kepada teori evidensi itu. Kritik-kritik ini sebenarnya sudah saya ungkapkan ketika membahas satu persatu dari teori-teori yang saya ungkapkan tadi. Karena terbatasnya waktu, gitu ya. Pertemuan kali ini saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.